Akhirnya ketemu. Ketemu. Kakek kamu kuat agamanya. Kuat. Kamu tidak kuat. Saya tidak. Sampai sekarang. Sekarang alhamdulillah, insya Allah saya kuat. Setelah pindah. Sekolah saya putus. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya harus kerja. Saya harus bahagiain mama. Dan pada akhirnya, Oke, pada saat kamu sedang terpuruk, kamu punya pacar nggak pada saat itu? di situ saya tidak punya pacar, tapi saya punya teman. Punya teman. Teman, wanita, pria? Pria. Oke, Dia ngenalin sama saya seorang wanita. oke. Di saat Terus? itu, kenal lah saya sama wanita ini. Pergilah saya ke rumahnya, ketemuan sama dia. Saya nggak tahu. Saya nggak bawa baju, nggak bawa apa. Saya cuma bawa baju satu badan. Di situ, ternyata teman saya tuh sudah kong kali kong sama wanita itu. Oke. Kong kali kongnya ngapain nih? Saya ditinggal di situ. Dikunciin saya di dalam kosan. Teman saya dikasih uang dan dia pulang ke Jakarta. Kamu ditinggal di situ bersama wanita itu? Iya. Dan pada akhirnya wanita itu ngomong sama aku. Aku harus di situ nemenin dia. Dan pada saat itu aku udah jadian sama dia. Oh, di situ pacaran, Iya, jadian di aku situ. udah pacaran. Yang terjadi selanjutnya adalah Saya menjalankan hubungan selama 3 tahun. Ada satu orang temannya pacar saya ngomong kalau dia itu udah punya suami. udah punya suami. Iya. Katanya. Saya tanya baik-baik. Saya bilang ke dia. Dia bilang selalu jawab enggak. Dia selalu nutup-nutupi semuanya. Saya udah mulai curiga. Setiap hari Sabtu dan Minggu, handphone dia tidak selalu aktif. Saya udah curiga sama dia. Tapi saya selidiki. Allah itu adil. Allah itu ngasih tahu semuanya ke aku. Dan pada saat itu, pagi, ada telepon masuk. Dan itu suaminya. Oke, terus apa yang terjadi? Dia bilang, kamu ada hubungan apa sama istri saya? Saya jujur, saya pacaran udah selama 3 tahun. Dan dia tidak mengakui kalau dia udah punya suami. 3 tahun kamu pacaran sama dia. Kamu udah curiga dia punya suami, tapi kamu tetap di situ. Kamu diguna-guna? Iya, Iya. iya. Aku nggak tahu kenapa aku betah. Bahkan selama 3 tahun aku tidak nemuin orang tua aku. Aku selalu diomelin sama dia. Aku nggak tahu kenapa buat nginget orang tua itu jauh. Aku nggak peduli nama aku. Ya selama ini membesarkan aku kan. Aku selalu mentingin dia. Kamu punya bukti-bukti kalau memang kamu disantet? Ada. Aku punya. Kamu sudah memberikan bukti-bukti itu ke tim kita? Sudah? Oke, semua yang ada di sini tentunya dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan kamu sudah memberikan bukti itu ke tim kita? Sudah. Oke, bisa ditampilin? Oke, ini apa maksudnya? Ini di saat aku mau ninggalin dia. Di saat kamu meninggalkan dia, ini Meninggalkan maksudnya dia, jadi- ada berdarah-darah keluar dari hidung, maksudnya apa? Gini, aku pulang ke Jakarta, dia ngancam aku. Kalau sampai lu gak balik lagi ke gue bikin mati. Kata cewek Iya. itu. Ini dalam keadaan kamu sadar atau tidak? Aku gak sadar. Ini teman aku ngomong, muka lu kenapa men? Merah. Merah. Coba lu ngaca. Kamu nggak sadar itu Aku ada nggak darah-darah sadar. keluar hidung kamu? Gak sadar. Oke. Setelah aku ngaca, aku jatuh. Aku pingsan. Oke, kita lihat foto berikutnya. Ini apa? Jadi setelah saya pergi dari sebelum foto yang berdarah tadi, saya ke dia bilang, bentar, nanti aku rapihin kamar kamu dulu. Oke, tunggu seminggu. Dia ngomong seperti itu. Dan pada akhirnya aku berangkat lagi ke entah kenapa aku bersih-bersihin, pengen bersihin kasur, nggak biasanya padahal udah bersih semua. Aku pas bersihin, itu ada boneka di bawah kasur aku. Oke, seperti pocong ya. Iya, Oke. Kamu nemuin di bawah kasur. di bawah kasur.
Kamu tanya ke cewek itu atau diam saja? Aku diam, aku berusaha buat kabur tapi kamar aku dikunci dari luar. Oke. Kamu sebagai laki-laki tidak bisa melakukan apa-apa? Aku nggak bisa melakukan apa-apa dan aku cuma WA teman aku. Aku bilang ke dia, tolongin gue men, gue nemuin inian. Sampai aku foto ke mama. Nah, mama selalu bilang, udah kamu pulang, ngapain kamu balik lagi ke sana? Setelah mama bilang pulang, aku buang boneka itu. Di situ aku muntah darah. Sudah cukup kamu menceritakan apa yang ingin kamu ceritakan? Sudah. Oke, kenapa perlu di sini kandidat menceritakan apa yang terjadi dalam hidupnya? Karena biar bagaimanapun nanti mereka akan berpasangan. Mereka di sini datang untuk tujuan mencari cinta sejatinya. Namun, alangkah lebih baiknya di saat kita menemukan cinta sejati, kita harus saling mengetahui apapun yang terjadi di antara pasangan kita, apa yang terjadi dalam hidupnya, di masa lalunya. Dan itulah tujuan kita di sini. Tapi, Rifa, bukan berarti kita percaya 100% apa yang kamu katakan itu berarti benar. Kenapa? Karena di sini kita juga punya seorang expert. Dan inilah seorang expert hipnoterapi, Arbi. Selamat malam, Arbi. Selamat malam, Uya. Oke, Arbi, di sebelah kanan Anda sudah ada Rifa. Dan sekarang tugas Anda, Arbi, untuk melakukan seluruh kemampuan Anda terhadap Rifa. Silakan, Arbi. Oke. Selamat malam pemirsa. Sekarang saya akan melakukan proses terapi ataupun membuka black box masa lalu dari Rifa. Oke. Yang saya lakukan adalah tidak membuat Rifa hilang kesadaran. Jadi Rifa akan full sadar. Yang saya lakukan hanya melakukan teknik relaksasi saja. Oke. Boleh minta air? Oke, media melalui media air ya. Air adalah media terbaik untuk mentransferkan energi. Oke, jadi yang Anda gunakan adalah energinya Rifa berarti ya? Iya, betul. Oke. Saya mencoba untuk transfer energi dari air untuk nanti diminumkan oleh Rifa. Oke, silakan. Oke, silakan diminum. Ini air biasa ya? Air biasa. Oke, sambil tunggu reaksi dari kandidat. Oke, Rifa tenang. Kayaknya ada sesuatu yang dia rahasiakan. Kelihatan dari tangan, terlalu mengepal. Jadi bahasa tubuhnya tidak nyaman karena mungkin ada sebuah dendam di masa lalu yang belum tersampaikan. Oke, Rifa, boleh maju ke depan? Oke, kita akan lihat apa yang dilakukan Arbi terhadap Rifa. Oke, sekarang lihat tanda merah di sana. Oke, sekarang fokus. Sekarang Anda bisa bicara jujur sejujurnya dalam hati Anda, dalam pikiran Anda. Tidak ada yang bisa untuk Anda simpan kembali. Hal tersebut membuat Anda lebih sadar sepenuhnya dan biarkan Anda menjadi lebih jujur dan lebih nyaman dari sebelumnya. Oke, silakan Pak Surya. Bisa ditanyakan apapun yang akan Anda tanyakan. Oke, kamu memang punya dendam. Aku punya dendam Dendam seperti apa? karena dia udah buat aku seperti ini. Sama mantan kamu berarti dendamnya? Iya. Apa yang kamu lakukan? Aku coba buat pergi ke orang pintar dan membalikan apa yang dia lakukan ke saya. Dengan cara? Aku pergi ke dukun. Oke, kamu dulu merasa diguna-guna, disantet, betul? Betul? Dan sekarang kamu melakukan hal yang sama? Iya. Lebih buruk? Iya. Silakan. Kalau Tantri atau Santi ingin bertanya? Rifa, Iya. Rifa bilang tadi pacaran 3 tahun, tapi nggak tahu kalau misalkan cewek itu nggak punya suami. Iya. Selama 3 tahun itu, emang kamu nggak ngenalin orang tuanya atau kerabat, saudara? Dia itu isi simpenan. Silakan. Kalau Tantri atau Santi ingin bertanya? Rifa, Iya. Rifa bilang tadi pacaran 3 tahun, tapi nggak tahu kalau misalkan cewek itu nggak punya suami. Iya. Selama 3 tahun itu, emang kamu nggak ngenalin orang tuanya atau kerabat, saudara? Dia itu isi simpenan. Dia juga jauh dari keluarganya.
Dari Serang sendiri